Kita akan masuk baca mentadaburi ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-An'am kita, ayat 6 sampai ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakna min qablihim min qarnim makkannahum. Alam yarau Makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa alaihim وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وأرسلنا السماء مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وقالوا لولا عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا
عليك يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاك بالذين سخروا منهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاك بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الذين سخروا منهم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Teriring doa semoga Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, Allah SWT jadikan ayat-ayat tadi sebagai syifa, sebagai rahmah bagi jiwa-jiwa kita, Bapak Ibu semuanya. Sehingga dengan jiwa seperti itu, jiwa kita dengan gampang takluk, patuh, dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syarat untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena Allah SWT mensyaratkan kalau ingin meninggalkan kehidupan ini dan harus ingin, maka syaratnya adalah harus berserah secara kafah, secara total kepada Allah. Dalam Al-Quran dikatakan, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Kita teruskan surat Al-An'am kita. Surat Al-An'am ini adalah surat yang ke-6. Al-An'am sendiri secara bahasa artinya hewan ternak. Dan di dalam Al-Quran berkali-kali muncul kata-kata hewan ternak ini terutama dikaitkan dengan kita manusia yang tidak menggunakan alat-alat pengetahuannya. Tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan pikirannya dengan benar, maka Allah mengatakan mereka itu adalah seperti hewan ternak. Balhum adal, bahkan bisa lebih sesat lagi. Surat binatang ternak ini ataukah Al-An'am ini turunnya di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita teruskan surat Al-An'am kita dan kita review, kita ulangi dari ayat yang ke-5 supaya kita ada keberlanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi ini adalah ayat yang terakhir kita lihat di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqad kadzabu bil haqqi. Maka sungguh mereka mendustakan. Apa yang mereka dustakan? Al-haq, yaitu kebenaran. Jadi tujuannya manusia diciptakan itu adalah agar bisa mengenal kebenaran, karena kebenaran itu sudah ada secara implisit, secara inherent di dalam jiwanya dalam bentuk fitrah. Maka siapa yang menolaknya namanya mendustakan. Karena mendustakan itu kan artinya kita tahu ada, tapi kita tidak mau mengakuinya secara jujur.
Jadi faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'hum. Mereka mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Dan alat untuk mengenal kebenaran adalah panca indera kita, di antaranya yang kita sebut tadi dengan pendengaran, penglihatan, dan akal. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu biyastazun. Maka niscaya mereka akan datang kepada mereka berita-berita makanu biyastazun. Kelak di akhirat mereka akan sampai kepadanya juga informasi tentang apa yang mereka dulu di dunia perolok-olokan. Jadi yastaziun. Ini nanti kita akan temukan lagi di ayat-ayat yang terakhir dari rangkaian ayat 6 sampai ayat 10. Ini kita temukan nanti di ayat yang ke-10. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat yang ke-6. Kita nonton dulu nih. Located 60 kilometers north of Shiraz, Persepolis was the dominant capital of the Achaemenid Empire. The site, which was 118 BC on the order of the king Darius the Great. 2,530 years ago. All I can wonder is how did they do it? 4th century BC, 330 BC, Alexander attacked to Iran and conquered here. This is the reason that many of the historians and archaeologists believe that construction was never finished in Persepolis. I cannot quite describe to you how spectacular this site looks in real life. This place is insane. As we know, Persepolis was used as a very ceremonial capital for Persian kings. Despite centuries of earthquakes, floods, battles, and conquering, Persepolis today is partly in ruins, but the other part is remarkably intact, and it's very impressive. The architecture of Persepolis combines touches of Egyptian and Mesopotamian styles, with several columns made of stone and walls with amazingly detailed inscriptions. Look at, for example, the nail of these soldiers. Look at the curls of their hair, the eyebrow, their mustache. All of these inscriptions are original and give us an inside look at how these humans live their daily lives. We have one cypress tree here, another cypress tree over there, and between these two cypress trees, a group is carved. They are representative of subjected nations to the Persian Empire. I couldn't believe my eyes. Jadi Bapak Ibu Jemaat sekalian, itu sekilas tadi ya tentang istana paling tua dan paling besar di dunia pada zamannya masing-masing, pada zamannya. Sampai sekarang pun juga kalau seandainya kita bangun kembali, maka istana Persepolis itu adalah yang paling besar, begitu besar sekali. Ya, sekalian itu terletaknya di provinsi di Iran, namanya Persepolis, Shiraz, ya. 60 km kurang lebih dari ibu kota Shiraz. Dan Shiraz ini termasuk kota wisata terbesar di Iran. Jadi orang-orang luar, orang Eropa, orang Jepang, Korea, kalau ke Iran kebanyakan di sana. Jadi banyak sekali turis kalau kita ke Persepolis. Dan sekolah-sekolah atau universitas internasionalnya Iran juga biasanya di Persepolis. Fakultas kedokteran terbesar di Iran yang berkelas internasional, maksudnya menggunakan kelas bahasa Inggris, itu juga di Persepolis. Jadi yang pernah ke Iran baru belum ke Persepolis, berarti belum ke masa lalunya Iran. Jadi itu adalah tadi kita lihat 3.800 tahun yang lalu atau 1.300, sekitar sekian ribu tahun sebelum Masehi. Ya kalau kita lihat tadi. Dan Bapak bisa lihat tadi pahatan-pahatannya itu sangat-sangat rinci, sangat-sangat profil-profilnya sangat-sangat sempurna. Coba lihat tadi bikin pahatan tangan berkuku saja itu sangat sempurna sekali. Begitu sempurnanya seni mereka pada saat itu. Nah, tetapi cuma sekian terbahagia di mana mereka sekarang sudah runtuh. Nah, begitulah. Nah, ayat ini cocok sekali menggambarkan tadi istana Persepolis, walaupun itu hanya salah satu contoh tadi. Banyak lagi yang lain seperti di Mesir juga ada, di Yunani juga ada dengan Arkopolis dan sebagainya. Nah, di sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau. Apakah manusia belum melihat? Apakah mereka belum melihat, memperhatikan? Apakah mereka belum berjalan dari tempat ke tempat di muka bumi ini? Berapa banyak ahlakna min qablihim. Berapa banyak peradaban-peradaban, kota-kota yang telah kami hancurkan, binasakan min qablihim sebelum mereka.
Jadi ayat ini turun sekarang, turun yang lalu, tapi kita yang baca. Ingat, Al-Quran ini kan turun 1400 tahun yang lalu kepada Nabi. Tapi sekarang ini kita yang baca. Berarti himnya di sini kita bisa artikan dengan kita sekarang, masa kita. Ya, sebelum kita, min qablihim, sebelum kita sekarang. Artinya sebelum kita betapa banyak peradaban-peradaban yang telah dihancurkan. Salah satu contoh yang kita angkat tadi adalah Shiraz, ataukah Persepolis, istana besarnya. Dan artinya apa? Pernah berjaya, pernah dibangun dengan bersusah payah, pernah setiap tahun menghitung anggaran pendapatan belanja negaranya untuk digunakan, dibelanjakan membangun peradaban itu, membangun berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya pada saat itu. Tapi setelah dibangun dengan begitu banyak anggaran biaya, sekarang sudah menjadi runtuh. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwa aktivitas kita dalam kehidupan dunia, kalau tidak diberikan nilai akhirat, hanya akan menjadi sebuah ilusi belaka saja. Seperti membangun istana pasir di pinggir pantai. Indah, bagus, tapi begitu ombak datang, langsung hilang, habis. Nah, begitulah kita manusia, kita bekerja keras dari pagi sampai malam, mencari nafkah, uang yang kita dapatkan kita belanjakan membangun peradaban-peradaban, bangun rumah, bangun bungalow, bangun villa-villa, bangun macam-macam. Tapi setelah kematian datang kepada kita, semuanya kita tinggalkan. Nah, seperti itulah kehidupan ini. Maka apakah lantas kita tidak boleh banting tulang mencari nafkah dari pagi sampai malam? Tentu boleh, tetapi bahkan berikan nilai akhirat atas setiap amal perbuatan kita. Supaya kehidupan ini tidak menjadi ilusi belaka saja. Allah SWT berfirman tadi, alam yarau kam ahlakna min qablihim. Apakah manusia tidak memperhatikan bahwa betapa banyak peradaban-peradaban. Jadi kita tidak cukup, tidak boleh hanya bangga dengan peradaban kita sekarang. Karena orang pada zaman Persepolis bangga juga dengan peradabannya. Kita sekarang juga bangga peradaban kita juga. Kita menganggap peradaban kita sekarang paling baik. Tapi ingat, 100 tahun ke depan ini bukan lagi terbaik. 100 tahun ke depan ini sekarang peradaban yang kuno juga. Peradaban yang kuno, sudah ketinggalan zaman. Jangankan 100 tahun, bahkan 50 tahun yang lalu, kalau kita lihat benda-benda itu sudah kelihatan kuno. Misalnya kita 50 tahun yang lalu merasa sangat senang bila bisa menggunakan mesin ketik. Tapi sekarang kalau kita lihat orang menggunakan mesin ketik, ya kita menganggap sangat kuno. Orang sekarang kalau ada yang mengetik surat pakai mesin ketik, itu tiba-tiba kita anggap sangat kuno sekali. Ya, padahal pada zamannya itu adalah sangat maju. Nah, begitulah kehidupan kita ini. Kalau ada dulu orang yang punya telepon di rumahnya, ya itu kemudian kita anggap orang itu paling modern di tempat kita, paling maju, pasti paling banyak uangnya. Sekarang coba di rumah-rumah masih adakah telepon seperti itu? Tidak ada lagi. Tidak pernah kita berjumpa dengan orang dan meminta nomor telepon rumahnya. Tidak ada lagi. Kenapa? Ya karena telepon rumah sekarang dianggap sebagai jadul, zaman dulu. Yang ada sekarang telepon genggam, handphone, telepon tangan yang bisa dibawa kemana-mana. Seperti itu. Tidak pernah lagi kita menemukan orang masuk di rumahnya ada telepon rumah, ya tidak dibutuhkan lagi. Nah, begitulah jemaah sekalian kehidupan ini. Jadi dengan demikian, karena kehidupan berjalan terus-menerus, yang satu kemudian binasa, yang lain kemudian muncul, maka menjadilah kita ilusi apabila hanya bekerja untuk sekarang saja. Maka marilah kita dalam pekerjaan kita itu diberikan value, nilai akhirat namanya. Maka Allah mengatakan, cobalah perhatikan betapa banyak yang telah kami binasakan min qablihim. Min karnin, dari peradaban-peradaban. Karnin ini kita artikan peradaban, generasi bisa juga. Karnun itu bisa bermakna kurun waktu, kan? Kata-kata karnun itu kurun waktu tertentu, generasi tertentu, ataukah peradaban tertentu. Makannahum fil ard, kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi. Maksudnya kami kuatkan mereka di muka bumi. Mereka pernah menjadi pemandu peradaban pada zamannya. Mereka pernah menjadikan bahasanya sebagai bahasa lingua franca. Ya. Pernah menjadikan bahasanya bahasa lingua franca. Ya. Lingua franca itu bahasa yang
dijadikan alat komunikasi kebanyakan orang di muka bumi. Seperti sekarang ini lingua franca namanya itu adalah bahasa Inggris. Jadi di mana-mana kita pergi kalau bisa bahasa Inggris maka gampang beradaptasi. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa lingua franca, bahasa komunikasi antar manusia, bahasa ilmu pengetahuan dan sebagainya. Nah, pernah juga dulu bahasa lingua franca itu adalah bahasa Italia. Pernah juga dulu adalah bahasa Romawi, pernah juga bahasa Yunani, pernah juga bahasa Arab. Itu pernah dan berubah satu waktu ke waktu yang lain. Bahkan pernah juga bahasa Persia menjadi bahasa lingua franca pada zamannya. Jadi semuanya menjadi besar pada zamannya. Dikatakan di sini makannahum fil ard. Kami meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi, malam numakin lakum. Bahkan kekuatan mereka bahkan belum tentu kita miliki sekarang. Ya, malam numakin lakum. Warsalna samaa alaihim midrara. Dan kami turunkan kepada mereka dari langit, yaitu midrara, hujan yang lebat. Maksudnya hujan yang cukup, sehingga mereka subur tanahnya. Kehidupannya menjadi makmur. Karena kalau banyak hujan kan berarti kebutuhan air terpenuhi. Kebutuhan air terpenuhi berarti kan pertanian, perkebunan, peternakan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak ada air ya bukan hanya perkebunan dan pertanian yang mati, tapi juga peternakan. Bagaimana hewan-hewan bisa minum kalau airnya tidak ada? Waja'alnal anhara, dan kami jadikan begitu karena selalu terjadi midor lebat dari langit ini, langit. Waja'alnal anhara, sehingga lahirlah anhar, yaitu sungai-sungai. Tajri min tahtihim, yang mengalir di bawah mereka. Ingat mas sekalian, di bawah tanah yang kita injak itu ada sungai-sungai bawah tanah namanya. Jadi ada dua macam air, ada air permukaan dan ada air tanah. Air permukaan itu seperti sungai-sungai yang terbuka, itu air permukaan. Air yang tertampung di danau-danau, air yang tertampung di embung-embung, itu namanya adalah air permukaan. Tapi di dalam tanah ada juga. Contohnya kalau kita menggali sumur, itu ada air kita temukan di sana dan bisa diminum. Kalau kita memantek itu mengebor tanah, kita temukan air di kedalaman tertentu. Jadi ada air tanah, ada air permukaan. Nah, baik permukaan ataupun tanah ada berbentuk sungai-sungai. Waja'alnal anhara, dan kami jadikan sungai-sungai tajri mengalir min tahtihim, di bawah mereka. Jadi min tahtihim. Waja'alnal anhara tajri min tahtihim, yang mengalir di bawah mereka, di bawah kaki-kaki mereka. Fahlaknahum, tetapi kemudian kami binasakan mereka. Muncul lagi di sini. Ahlakna, ini ahlaknahum. Ahlaknanya ini adalah ke sini, ahlakna ini hum. Ya. Min qablihim, sebelum mereka. Nah, sekarang kami juga ahlaknahum. Sebelumnya sudah terjadi, sekarang juga mereka fahlaknahum. Kenapa dibinasakan bidzunubihim? Bizunubihim. Nah, sekarang kata zunub, dosa ini terkadang kita abstraksi namanya, tidak nyata. Seakan-akan dosa itu misalnya hanyalah efek spiritual daripada sebuah perbuatan. Padahal zunub itu adalah perbuatan itu sendiri. Misalnya kita menebang pohon sembarangan, itu dosa itu. Berdosa dalam pengertian punya efek lingkungan yang buruk. Ya. Karena akan merusak mata rantai. Coba kita lihat dalam belakangan ini kan sering sekali terjadi banjir yang luar biasa. Contohnya saya terjadi banjir lahar dingin di Sumatera Barat. Ya. Terjadi banjir juga di Kalimantan. Di beberapa tempat kita temukan. Di Jawa Tengah tempo hari juga banjirnya sampai hampir 1 bulan tidak turun airnya. Dan di beberapa tempat terjadi banjir di Sulawesi Selatan, Palopo juga. Nah, ini kan semakin sering kita saksikan. Apa sebabnya ya? Tidak cukup kita hanya mengatakan ini karena terjadi climate change. Ada climate change. Tetapi diantaranya adalah karena perilaku kita terhadap alam. Ya, itu sebabnya di sana. Hukum sebab akibatnya harus kita temukan di sana. Nah, salah satu masalah yang ditimbulkan kalau orang biasanya beragama, ketika semuanya diabstraksi, dia bikin abstrak, ya, diabstraksi, sehingga lepas daripada hukum-hukum alam. Jadi kalau ada kejadian selalu diabstraksi itu karena dosa, kerjanya main judi. Ya main judi memang dosa, tapi penyebab kebanjiran itu bukan karena main judinya, tetapi karena alam dibabat. Ya.
hutan-hutan digundulin, ya. Hutan-hutan yang berjutaan tahun itu kemudian dibabat, lalu kemudian pohon-pohonnya diganti dengan misalnya yang pendek, yang cetek, ya seperti misalnya kelapa sawit. Itu kan di mana-mana bikin perkebunan kelapa sawit itu pasti hutan-hutan tadinya di situ yang berusia ratusan ribu tahun, bahkan ada yang jutaan tahun. Ya. Kalau kita pergi ke daerah Pahang, kalau tidak salah di Malaysia misalnya, di sana ada suku terasing atau suku yang tradisional namanya suku Batik. Nah, itu mereka tinggal di hutan-hutan yang kayu-kayunya itu, pohon-pohonnya, pokok-pokoknya sudah sampai jutaan tahun. Akhirnya apa kemudian? Ya mereka masih bisa hidup di sana. Nah, coba kalau dibabat juga semuanya. Nah, begitulah jemaah sekalian. Jadi kesimpulannya kita umat Islam terkadang kenapa tidak bisa sampai kepada substansi hakikat, karena kita selalu mengabstraksi sesuatu yang sifatnya empirik, sesuatu yang sifatnya indrawi. Empirik itu kan nyata. Kalau misalnya kita lihat saja, kalau kita kalau kita cabut pohon di depan rumah kita, itu kan langsung panas. Coba deh langsung tebang pohon di depan rumahnya, itu langsung panas. Jadi otomatis, kenapa langsung tidak ada pelindung? Langsung banyak debu, karena pohon di depan rumah itu kan pertama adalah menahan panas, yang kedua adalah menahan debu. Begitu kita tebang, ya udah pasti panas, ya. Karena panas di luar langsung memancar memantul masuk ke rumah kita. Dan begitu ya kalau ada debu di luar karena kendaraan yang lewat, ya tidak tertahan oleh pohon-pohon masuk ke rumah kita. Itu sederhana sekali, itu adalah sebab akibat namanya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kita temukan di sana. Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Wa ansya'na, dan kami tumbuhkan min ba'dihim. Kami tumbuhkan artinya kami menciptakan. Ya, sebetulnya bukan tumbuhkan di sini, tetapi kami hadirkan kembali generasi yang lain. Jadi ada generasi yang lain. Kita lihat di sini. Ansya'na, ya, kami datangkan generasi mimba di sebelum mereka, setelah mereka maksudnya. Karnan akharin, yaitu generasi yang lain. Jadi jelas ini sebutkan generasi yang lain. Ya, di sini setelah tadinya binasa akan muncul generasi yang lain. Kita ambil contoh lagi tadi, dasarnya Persepolis. Jelas Persia pada zamannya Persepolis berjayanya mereka, seperti tadi Darius the Great, ya. Itu pasti beda dengan Iran sekarang, beda sekali, ya. Makanya salah satu kesalahan analisis sejarah adalah kalau menganggap bahwa Iran sekarang masih kelanjutan daripada Iran dulu. Memang ada kelanjutannya, itu semangat pengetahuan mereka. Tetapi jenis Iran dulu pada zaman Persepolis beda dengan sekarang. Apa bedanya? Iran pada saat Persepolis itu adalah Iran yang Zoroastrianisme, ya. Agama Zoroaster yang disebut dengan dalam Al-Quran dengan Majusi, itu Zoroaster. Sedangkan sekarang jelas beda, ira Islam, jadi itu berbeda sekali, ya. Jadi Islam, kenapa? Karena kita saksikan sekarang bahwa Islam di Iran itu memiliki semacam militansi yang lebih daripada Islam di negara lain. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi dengan demikian, wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin. Nah, kata-kata kami binasakan di sini berkali-kali kita temukan dalam Al-Quran, ya, dan bukan hanya Persia, banyak lagi yang lain, ya. Coba lihat misalnya kerajaan Yunani dulu, Yunani dan Romawi Timur. Kita semua tahu di mana pusatnya. Kan pusatnya sekarang di Turki. Ya, Kristen terbesar pertama kali berkembang itu kan setelah keluar dari Yerusalem, itu kan di Turki. Tapi sekarang ini Turki generasinya juga berbeda. Turki sekarang beda dengan Turki yang lama. Turki yang lama telah binasa, yaitu yang Kristiani. Sekarang berubah menjadi Turki yang Islam. Jadi dua hal yang berbeda. Dan ini sering terjadi hal seperti ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi Iran contoh yang lain, kemudian Turki juga adalah salah satu contoh yang lain. Begitu ya kita di Asia Tenggara ini. Asia Tenggara tadinya adalah mayoritas beragama Hindu-Buddha, lalu kemudian datang Islam. Sekarang di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura sebagian, dan juga Thailand bagian selatan, juga Filipina bagian selatan, itu sekarang jelas-jelas agamanya sudah beda dengan yang dulu. Nah, ini kan
fakta sejarah menunjukkan bahwa ada pergantian generasi. Dan tidak tertutup juga sebaliknya. Misalnya tadinya Islam, tiba-tiba berubah yang lain. Apa sebabnya? Ya tergantung. Apakah kita melanggar ayat ini atau tidak. Intinya adalah ayat ini. Ya, yang kita lihat. Tapi intinya adalah wa ansya'na min ba'dim qarnan akharin. Setelah binasanya mereka, maka kemudian muncullah, tertubuhkanlah kembali generasi baru setelah mereka. Dan ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Jadi ayat ini sebetulnya menganjurkan kepada kita untuk selalu jangan mengabstraksi sesuatu, karena kalau diabstraksi, kita tidak bisa menemukan sebab akibatnya. Sehingga kemudian kita membawa semuanya menjadi klinik, menjadi klinikisme, klinik. Ya. Kita lihat misalnya di sini nih. Ya. Kita lihat surat Al-Anfal. Al-Anfal surat yang ke-8, ini ayat 54. Allah berfirman, kada bikanya seperti ya. Ini kata ka ini satu kata ini Pak Uya. Ini secara bahasa artinya seperti. Ya. Kada seperti keadaannya ali Fir'auna, yaitu pengikut-pengikut Fir'aun. Walladzina min qablim, dan juga peradaban-peradaban sebelumnya. Apa yang menyebabkan mereka binasa? Kadzabu bi ayati rabbi. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Mendustakan ayat Tuhannya artinya apa? Mereka tidak menggunakan pendengarannya, penglihatannya, dan akal pikirannya. Karena itu yang kita temukan di dalam surat 7 nantinya, kalau kita ketemu surat 7. Surat Al-Araf. Ya. Dalam surat Al-Araf 109 dikatakan, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'un. Mereka punya akal tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, memperhatikan ayat-ayat Allah. Mereka punya kuping, telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti hewan ternak. Nah, jadi itu yang dibicarakan. Kal an'am, maka surat yang kita bahas itu surat Al-An'am. Supaya apa? Tuhan menjelaskan sebetulnya tauhid, seakan-akan Allah mengatakan bahwa tauhid itu bisa jangkau dengan akal sehat, dan tanpa menggunakan akal sehat, ya kita seperti hewan ternak. Kadzabu bi ayati rabbihim, mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya. Fahlaknahum, akhirnya apa yang terjadi? Ahlaknahum, kami binasakan mereka. Sama tadi nih. Fahlaknahum bidzunubihim. Ini dia. Ya, mana tadi? Nah, ini adalah fahlaknahum nih, fahlaknahum bidzunubihim. Ini sama tadi yang di sana. Ahlaknahum bidzunubihim ini. Ahlaknahum bidzunubihim. Kami binasakan mereka dengan dosa mereka. Jadi dosa itu adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebab akibat. Bertentangan dengan hukum-hukum alam. Ya, jadi perbuatan tindakan kita yang merusak alam ya akan menyebabkan kebinasaan. Nah, ini diulangi lagi di sini. Fahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka bidzunubihim. Apa dosa mereka? Yaitu bahwa Fir'aun tidak toleran terhadap perbedaan pendapat. Datang Nabi Musa berbeda dengan yang mereka pikirkan, langsung kemudian Nabi Musa mau dibunuh, dikejar-kejar. Nah, ketika mau dibunuh dan dikejar-kejar, itulah menjadi sebab akibatnya di situ. Ya. Jadi pertama sudah tidak mentoleransi perbedaan, kemajemukan. Padahal kemajemukan itu adalah menjadi fasilitas yang dibutuhkan oleh akal untuk melakukan perbandingan-perbandingan, komparasi-komparasi untuk menemukan yang benar. Bukan hanya itu yang dilakukan Fir'aun, tapi kemudian juga dengan emosional, kehilangan akal sehatnya, kemudian mengejar Fir'aun, padahal mengejar Musa, padahal Musa itu adalah orang tidak berdaya, nggak punya senjata, nggak punya tentara. Mereka kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang papa, miskin, dan mustadafin. Tetapi mereka mengerahkan pasukan yang begitu besar. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka binasa dengan kesombongan mereka sendiri. Fahlaknahum bidzunubihim. Wa agrakna, sehingga kami tenggelamkan. Wa agrakna ala fir'auna. Wa agrakna ala fir'auna. Akhirnya kami tenggelamkan pengikut-pengikut Fir'aun. Wa kullun kanu zalimin. Apa sebabnya? Semua yang ditenggelamkan ini adalah yang zalim. Yang tidak zalim tidak ditenggelamkan. Kullun semuanya
ya, yang seperti Firaun, ala Firaun ini adalah zalimun. Semuanya dalam keadaan zalim. Kullun kanu zalimin. Jadi kita harus menghindari perbuatan zalim. Apa itu perbuatan zalim? Sederhana, bertentangan dengan fitrah, bertentangan dengan akal sehat kita. Jadi menzalimi diri sendiri artinya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan fitrah. Dan fitrah itu adalah akal sehat. Hati nurani kalau bahasa awamnya hati nurani. Kalau bahasa lebih tinggi sedikit akal budi. Nah, itu akal budi, hati nurani. Itu adalah inti manusia. Kalau kita menentang itu, nah namanya zalim. Ya, jadi wa kullun kanu zalimin. Kita lihat lagi misalnya di surat Al-Kahf ini ada juga ya. Ini sebetulnya di ayatnya 59, tapi kita baca dari 58. Ya. Allah berfirman, wa rabbukal ghafur. Aslinya Tuhanmu itu, Tuhan kalian itu adalah Ghafur, Maha Pengampun. Artinya kalau kita salah, ya selama kita mengakui kesalahan kita kembali lagi kepada Allah mengampuni. Tapi kalau kita biarkan kesalahan itu ya lahirlah tadi bisa menjadi penyebab kebinasaan. Wa rabbukal ghafur, Tuhanmu itu adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Zur rahmah, dia memiliki kasih sayang. Dia maha lembut itu Tuhanmu. Maha Pengampun dan memiliki rahmah. Rahmah itu apa? Kelembutan. Lau yu'akhidhukum bima kasabu, seandainya, jadi begitu pengampun dan penyayangnya Tuhan, seandainya dia Allah yu'akhidhuhum, langsung mengazab mereka, bima kasabu, sebagai akibat daripada perbuatan, kasabu itu perbuatan mereka, niscaya tidak ada peradaban yang bertahan. Pasti langsung hancur. Lajalah, pasti dipercepat bagi mereka azabnya. Tapi kenapa tidak langsung? Tidak ada peradaban yang cuma 10 tahun hancur, nggak ada. Uni Soviet 79 tahun, itu pun juga masih ada. Rusia sekarang pelanjutnya. Ya. La ajala lahumul adab. Ya. Jadi butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bal, akan tetapi lahum mau'idul, perbuatan mereka itu menjadi perjanjian. Artinya perbuatan yang melanggar sebab-sebab kemakmuran akan melahirkan kebinasaan. Jadi sebab-sebab kemakmuran kalau dilakukan ya akibatnya makmur. Tapi kalau sebab-sebab penderitaan kita lakukan, akibatnya penderitaan. Sebab-sebab kebinasaan, akibatnya kebinasaan. Itu namanya mau'idun. Ya. Balahum mau'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Itulah perjanjian yang Allah buat, la yajidu, yang mereka tidak mungkin mendapatkannya selain daripadanya mau'ila, tempat lari pelindung. Kalau sudah datang. Kalau mau'idnya, kalau sudah saatnya datang, ya sudah sudah hukum sebab akibatnya sudah terpenuhi secara sempurna, ya tidak ada tempat lain yang bisa kita jadikan sebagai perlindungan. Nah, baru kemudian watil kalqura, itulah yang menjadi sebab al-qura, peradaban-peradaban. Al-qura ini kita artikan saja peradaban. Qura, karyatun, jadi al-qura, negeri-negeri. Tapi al-qura itu kan jamak dari al-qur, karya, sehingga kita artikan sebagai peradaban saja. Ya, bisa artikan peradaban. Itulah peradaban. Tidak ada peradaban tanpa didukung oleh negeri. Pasti ada peradaban Yunani, ya negara Yunani, peradaban Romawi, ya negara Romawi, kira-kira gitu. Watil kalqura, dan itulah peradaban ya, yang pernah besar pada bangsa-bangsa tertentu, negeri-negeri tertentu, tetapi kemudian ahlaknahum, kami membinasakan mereka. Ahlaknahum, kami binasakan mereka. Kita sendiri di Indonesia sudah ada berapa peradaban yang binasa? Peradaban Sriwijaya, peradaban Majapahit, ya, dan banyak lagi yang lain. Di Malaysia juga begitu, di Thailand juga begitu, di Kamboja juga begitu. Ada peradaban-peradaban lama dulu, ya. Di Jawa Barat sini ada dulu yang namanya Tarumanegara, ada Pajajaran, begitu. Watil kalqura ahlaknahum, kami binasakan mereka. Lamma zalamu, ketika mereka sedang melakukan kezaliman. Watil kalqura ahlaknahum lamma zalamu. Bahkan ada yang sebentar sekali, ya, peradaban yang dibangun oleh Demak, kerajaan Demak,
itu hanya berlangsung selama 4 raja saja. 4 raja saja. Ya. Setelah itu kemudian pindah ke Pajang, lalu kemudian menjadilah kerajaan kerajaan Mataram Islam. Ya. Jadi watil kalqura ahlaknahum lamma zalam, ketika mereka melakukan kezaliman, selalu kata-kata ini muncul. Watil kalqura ahlaknahum lamma zalamu, ketika mereka zalim. Ya. Jadi ketika mereka zalim, lamma zalamu. Kalau di sini bizunubihim tadi. Sebelumnya juga zalamu. Ya. Jadi lamma zalamu waja'alna, dan kami jadikan limahlikihim, pada kebinasaan mereka, mau'idah. Artinya bahwa kebinasaan mereka itu tidak terjadi dengan serta-merta. Kebinasaan mereka itu terjadi karena telah terpenuhinya perjanjian yang sempurna dalam hal sebab akibat. Akibat kebinasaan sempurna, setelah sebab kebinasaan juga sempurna. Jadi kalau sebab kebinasaan sempurna telah terpenuhi, ya otomatis kehancuran secara sempurna juga akan terpenuhi. Mau'idah. Ya. Jadi ini adalah 2 yang menarik kita bisa baca. Kita balik lagi ke sini. Jadi kita langsung ke ayat 7. Banyak orang yang berkata bahwa kalau memang kitab suci itu dari Allah, harusnya sudah terbentuk kertas seperti ini. Tiba-tiba sudah ada tempatnya, yang merah itu tempatnya ada kotaknya. Kemudian di dalamnya ada buku, seperti yang kita lihat warna ini terbuka, ini bukunya, kitabnya, mushafnya. Nah, ini harusnya langsung dari langit seperti ini maunya mereka. Apa kata Allah? Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin. Jadi kertas itu Pak Bu ya, dari bahasa Al-Quran ya, ini kirtas ya, kirtasun. Jadi kirtas itu kertas. Ya. Jadi kalau bahasa Arab kirtasun, kalau kita menjadi kertas ya. Ini menjadi kirtasin gara-gara fi, ini fi kirtasin ya. Kalau kita sebutkan kita kertas kirtasun ya, jadi gitu. Jadi kertas itu ya kita sekarang jadi kertas ini dari bahasa Al-Quran, tapi apakah murni ini bahasa Arab? Belum tentu. Ada yang mengatakan ini bukan dari bahasa Arab, ada yang mengatakan ini dari bahasa Asia Timur, mungkin bahasa Cina, karena kertas itu pertama kali ditemukan oleh orang Cina, ya, orang Tionghoa. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin, walau seandainya nazzalna, kami turunkan alaika kepada Muhammad. Kaknya ini Nabi Muhammad ya, kaknya adalah Nabi Muhammad kita. Seandainya kami turunkan kepada Muhammad kitaban, sebuah buku. Ya, kitaban ini sebuah buku. Ya, bisa juga diartikan tulisan. Kitaban itu buku yang bertuliskan, karena kitab itu dari kata-kata bayak tubuh, menulis. Jadi itu kan dari kata-kata bayak tubuh, menulis. Kitabun, sesuatu yang ditulis. Nah, itulah dia. Maka ini diterjemahkan dengan tulisan, ya gitu. Ya. Jadi seandainya kami turunkan kepada Muhammad sebuah buku yang bertuliskan di dalam sebuah kertas, ya, di dalam sebuah buku yang bahannya terbuat dari kertas, kurang lebih begitu, seperti dulu. Ingat seperti yang kita lihat ini, yang Bapak Ibu lihat di sini, ini bukan kertas lagi ya, ini adalah screen, ini adalah layar monitor. Ya. Muncul di sini bukan lagi kertas, tapi tertulis seperti ini. Ya. Falamasuhu, jadi walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu, lalu mereka bisa menyentuhnya. Ya. Lamasuhu, hu-nya di sini kembali kepada ini tadi, kitabun, ya, yang terbuat dari kertas. Ya. Seandainya kami turunkan kepada umat sebuah buku, sebuah kitab yang terbuat dari kertas, falamasuhu, lalu mereka bisa menyentuhnya, bisa dibuka, bisa dipegang, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, laqala alladziina kafaru, niscaya alladzina, orang-orang yang kafaru, yang menolak. Ini kita kafaru ini kata kerja Pak ya. Orang-orang yang menolak itu laqala, lamnya taukid, pasti berkata. Jadi pasti akan berkata, laqala, pasti dia akan berkata, pasti mereka akan berkata. Apa kata-kata mereka? In hada, tiadalah ini. Jadi tiadalah ini
tiadalah ini ya, tidak lain. Hada ini illa, lawannya adalah ini illa. Tiadalah hada, apa hada ini? Kitab. Ya. Tiadalah kitab ini. Ya. Jadi tiadalah kitab ini. Yang dimaksud sini yang kita baca ini baru cocok hada kitab. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah itu zalikal kitab, bukan kitab ini sebetulnya. Kalau dikatakan hadal kitab, nah itu baru cocok. Nih, hadal kitab baru cocok. Ya. Tapi di Al-Baqarah itu kan zalikal kitab, bukan hadal kitab. Ya. In hada, ada hizanya juga ini hada ini. Ya, tidak lain hada kitab ini illa kecuali. Kita artikan tiadalah kitab ini kecuali. Kata mereka yang kafaru, tertutup hatinya. Sihrun mubin, dia adalah sihir yang nyata kata mereka. Ini adalah sihir yang nyata. Jadi ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui hatinya, mereka tidak mau terima lah. Kalau memang Tuhan menurunkan kitab suci, kenapa melalui Nabi Muhammad? Buktinya keluar dari mulut Nabi Muhammad. Dari mana saya tahu kalau dia wahyu? Kira-kira gitulah. Buktinya yang mengucapkan Muhammad bin Abdullah. Nah, coba diturunkan dalam bentuk buku dari langit. Nah, itu maunya mereka seperti itu. Tapi apa kata Tuhan dalam ayat ini? Seandainya Al-Quran ini diturunkan dalam bentuk sebuah buku yang turun melayang-layang dari langit, pasti mereka mengatakan ini pasti sihir yang nyata. Karena pasti kalau turun dari langit ada sebabnya, yaitu pasti Nabi mengatakan, ya Allah turunkanlah kepada kami buku. Maka turunlah. Nah, pasti dia mengatakan ini Muhammad benar-benar tukang sihir. Karena kok bisa tiba-tiba ada buku turun dari langit. Biasanya dari langit itu cuma hujan. Ini kok tiba-tiba ada buku dari langit. Maka in hada, tiadalah buku yang didatangkan Nabi ini illa kecuali sihrun mubin. Ini hanya sihir yang nyata. Seperti dalam surat Al-Qamar, ya, ketika mereka minta mujizat dari Nabi Muhammad, lalu kemudian Nabi mengatakan, cobalah kau minta apa, mujizat apa yang kamu inginkan. Mereka mengatakan, Abu Jahal Ches mengatakan, kami menginginkan kamu belah itu bulan. Ternyata setelah Nabi membelah itu bulan, mereka mengatakan apa? Ini juga hada illa sihrun mubin. In hada illa sihrun mubin. Kurang lebih begini juga kata-katanya. Tiada lain sebagai sihir yang bukan mubin kalau di sana, mustamir. Sihrun mustamir. Ini adalah sihir yang berketerusan. Itulah dalam surat Al-Qamar. Jadi kesimpulannya, kalau hati atau jiwa atau akal tidak menerimanya, ya pasti selalu ada exit argumennya. Argumen untuk keluar dari situ. Pasti ada exit argumennya. Nah, selalu ada argumen untuk keluar, untuk lari ya dari percakapan. Nah, begitulah mereka. Begitu datang, mereka katakan ini adalah sihir yang nyata. Apa sebabnya? Karena namanya kitab suci dari Allah, tidak dilihat apakah itu dalam bentuk kertas, atau dalam bentuk orang, atau dalam bentuk apapun. Yang penting adalah apa? Kebenarannya. Al-Haq. Al-Haq. Dan ini yang kita bahas terakhir di ayat 5. Kan begitu ya mas kalian. Ayat 5 sebelumnya. Sebelum ayat 6. Itu adalah mereka mendustakan kebenaran. Jadi intinya sebetulnya adalah kebenaran. Walaupun dari manapun, kalau kebenaran harus kita terima. Kata orang, kebenaran itu kita terima walaupun dari hewan. Walaupun dari hewan, kalau itu kebenaran kita terima. Dari batu, kalau kebenaran kita terima. Ya. Misalnya kita cari emas, dan emas ada di dalam batu, ya kita terima. Ya, kita cari misalnya mutiara, dan mutiara ada di dalam apa itu namanya itu, di dalam cangkangnya siput laut. Ya maka kemudian kita kita terima, walaupun itu dari dalam di dalam makhluk laut yang dalam. Karena kita cari mutiara dan mutiara di sana, ya kita ambil. Begitulah juga dengan kebenaran. Ya. Emas kita ambil dalam di antara butiran-butiran pasir. Ya kita akan ayak pasirnya, dibuang begitu banyak hanya untuk menemukan 0,1 atau 1 gram emas misalnya. Kita lakukan kenapa? Karena kita cari emasnya. Ya. Jadi in hada illa sihrun mubin. Tiada lain kecuali adalah sihir yang nyata kata mereka. Yang sekarang kita lihat di sini nih, bahwa pernyataan-pernyataan itu adalah inkonsisten. Kita lihat surat Al-Baqarah. Ini ada surat Al-Baqarah yang kita sudah lewati ayat 97. Ketika berbicara tentang Jibril. Ya, ini Jibril.
Qul katakanlah Muhammad, mangkana siapa yang menjadikan aduan musuhnya itu, siapa menjadikan musuh li Jibril, siapa menjadikan musuhnya itu adalah Jibril, ya. Fa innahu, maka sungguhnya Jibril itu, hu-nya ini ada Jibril, sungguhnya Jibril itu nazzalahu, dialah menurunkannya, menurunkan Al-Quran maksudnya. Jadi kita artikan hu-nya di sini Al-Quran. Dialah menurunkan Al-Quran itu ala kalbika. Jadi diturunkan juga, tapi bukan dalam bentuk kertas, tetapi lebih mulia dari kertas, yaitu ala kalbika, di dalam kalbu. Kalbu ini kan jauh lebih mulia daripada kertas, jauh lebih mulia daripada emas, jauh lebih mulia daripada berlian, jauh lebih mulia dari apapun juga. Kenapa? Coba kita lihat, apakah ada nilainya emas, berlian, permata bagi hewan-hewan? Tidak ada sama sekali. Cobalah bikin kalung emas dan berlian bagi seekor sapi. Apakah sapinya tiba-tiba panjang lehernya, tiba-tiba menjadi cantik, ganteng, indah? Nggak ada sama sekali. Dia nggak tahu, dia nggak bisa bedakan apakah di lehernya itu adalah emas atau yang di lehernya itu adalah batu-batu kali, batu sungai. Ya, dia nggak ngerti. Pertanyaan, lalu kenapa emas itu bernilai? Ya karena manusia. Kenapa? Karena manusia punya kalbu. Berarti yang memberikan nilai atas emas itu adalah karena kemuliaan kalbu manusia. Jadi, kertas itu tidak apa-apanya dibanding dengan kalbu. Nah, Allah katakan, fa'innahu, hunya Jibril itu menurunkan Al-Quran itu ala kalbika, ke dalam kalbumu Muhammad. Bukan kepada ala kirtasin atau fikirtasin. Ya. Ala kalbika, biiznillah, atas izin Allah. Jadi, fa'innahu nazzalahu ala qalbika biiznillahi musaddiqan. Musaddiqan, yang membenarkan. Ya. 5 bayan ini artinya membenarkan itu meneruskan kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi ulangi lagi, jadi Jibril itu menurunkan kepada kalbunya Nabi. Kalau misalnya turun dari langit dalam bentuk buku, kita tanya siapa menuliskannya, tintanya dari mana, ya kan harus begitu. Nah sekarang Jibril itu kan adalah makhluk non-materi. Turun ke dalam kalbu yang non-materi. Tetapi materi 100% bergantung kepada yang non-materi. Tapi yang non-materi tidak bergantung kepada yang materi. Dan apa kita lihat pada materi dan bentuk. Bentuk bisa ada tanpa materi, tapi materi tidak bisa ada tanpa bentuk. Ini menunjukkan bahwa materi tidak bisa hadir tanpa bentuk. Tapi bentuk bisa hadir tanpa materi. Gitu. Jadi fa'innahu nazzalu ala qalbika. Maka sungguhnya dia Allah menurunkannya kepada kalbumu Muhammad. Biiznillah, atas izin Allah. Musaddiqan, dan itu bukan baru. Meneruskan 5 baina yadai, pada kitab-kitab yang sudah ada sebelumnya. Wahudan, dan petunjuk. Ya. Wabushra, dan pemberi kabar gembira lil mu'minin, orang-orang beriman. Jadi jelas di sini jelaskan sebagai bahwa yang namanya kitab suci itu harus turun di dalam kalbu. Ya. Makanya ini Jibril faktor atau faktor yang sangat penting. Jibril di sini faktor yang sangat penting di dalam kalbu ini. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran, Jibril ini menjadi faktor yang sangat determinan kaitannya dengan wahyu yang diturunkan. Ya. Makanya dikatakan siapa menjadikan Jibril sebagai musuh, berarti menjadikan itu semuanya kebenaran sebagai musuh. Maka ayat berikutnya kita lihat sini. Mangkana aduwwan lillahi. Siapa yang menjadikan musuhnya itu adalah Allah. Musuhnya Allah, bayangkan. Wa malaikati, malaikat-malaikatnya. Wa rusuli, dan rasul-rasulnya. Wa jibrila, dan Jibril. Wa mikala, dan Mikail. Ini kan semuanya adalah non-materi. Allah kan non-materi. Malaikat-malaikatnya juga non-materi. Siapa yang menolak hal-hal yang sifatnya bukan materi, fa inna Allah, kesungguhnya Allah aduun, menjadi musuh juga lil kafirin, bagi orang-orang yang ingkar. Jadi di sini tiba-tiba fa inna Allah aduun, Allah menjadi musuhnya. Kenapa tidak disebutkan lagi di sini malaikat, rasul, Jibril, malaikat Mikail? Karena memahami Allah itu harus include memahami makhluk perantara antara Allah dengan kita, dan itu namanya makhluk malakuti. Makhluk malakuti. Kita sudah sampaikan bahwa ada 3 jenjangnya. Jenjang zatnya Allah itu adalah Hamid, kemudian ke bawah adalah Ahmad, baru yang di bawah yang bisa dijangkau pancairan namanya Muhammad. Alam Muhammadi.
Jadi maka na aduwwan lillahi wa malaikati wa rusuli wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwwul lil kafirin. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya kira jemaah sekalian berbahagia, kita bisa lihat lagi surat Tahrim. In tatuba, ini teguran kepada dua istri Nabi, yaitu Aisyah dan Hafsah. Ini bisa kita baca pada ayat-ayat sebelumnya surat At-Tahrimnya. In tatuba, jika kalian berdua, ya, jika kalian berdua bertaubat, ini in tatuba, jika kalian berdua, kata dua itu dari sini mat ini menunjukkan dua. In tatuba, jika kalian berdua bertaubat, ilallah, kepada Allah, faqad sagat, barulah dengan bertaubat itu artinya berhenti mengganggu Nabi ini, barulah kemudian faqad sagat, barulah qulubukuma, hati kalian berdua, kalbu kalian berdua, sagat, condong, membentuk, ya, hatinya membentuk kembali kepada fitrahnya. Jadi apabila kalian berdua bertobat kepada Allah, barulah hati kalian dianggap sebagai condong kepada kebenaran. Kenapa? Karena Nabi itu adalah patokan kebenaran. Ketika kalian berdua merecoki Nabi Muhammad, ya berarti merecoki kebenaran. Berarti ada hakikatnya tidak percaya kepada kebenaran. Tetapi apabila kalian berdua bertaubat kepada Allah, maka ada sagat qulubukuma, maka itu menunjukkan bahwa kalbu kalian berdua sudah kembali kepada kebenaran. Wa in tazahara, tapi kalau kalian terus membantu, zahir ini tazahara, membantu alaihi, merepotkan Nabi, fa inna Allah, maka sungguhnya Allah, huwa maulahu, sungguhnya Allah itu adalah, dia adalah maulanya, pelindungnya. Siapa lagi? Ini Allah. Siapa lagi? Wa Jibril. Wa salihul mu'minin. Jadi kita lihat sini ada 3. Salihul mu'minin adalah manusia yang bisa kita jumpai, ya. Ini ahli tafsir mengatakan ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Jibril ini adalah makhluk malakuti, dan ini adalah Allah. Ya, jadi 3 lagi. Ya. Allah, Jibril, salihul mu'minin. Wal malaikatu ba'da zalika zahir, dan malaikat-malaikat yang lain juga membantu Nabi. Nah, ini. Jadi kesimpulannya bahwa Nabi itu berhubungan dengan alam malakut, alam atas, alam langit, alam samawi, tembus kepada Allah SWT, sehingga urgensi tentang diturunkannya kitab suci dalam bentuk kertas menjadi tidak relevan lagi. Ya, seperti itu. Mari kita kembali lagi ke sini. Kita masuk ke 8. Ini Bapak lihat, ini adalah ilustrasi yang malaikat-malaikat. Jadi kalau bicara malaikat biasanya pasti ada sayap-sayapnya. Jadi bayangannya orang bikin cerita malaikat itu adalah dari burung. Sebetulnya ini kan burung di atas ini. Ya. Karena burung itu terbang di langit, maka seakan-akan karena malaikat itu adalah makhluk langit, maka dibayangkan juga bersayap-sayap seperti ini. Memang ada di dalam Al-Quran bahwa malaikat itu punya sayap masna wa sulasa wa ruba, tetapi saya kira itu adalah bersifat majasi, simbolik. Ya. Karena kalau sayap, apa urgensinya pakai sayap? Ya. Kalau dia pakai sayap, dia hanya berlaku di alam yang ada udaranya. Yang di alam sana tidak berlaku sayap. Ingat jangan sekalian, kalau di luar alam atmosfer bumi itu tidak berlaku sayap karena tidak ada udara sama sekali. Ya. Nah, jadi kita lihat. Tapi inilah yang disebut dengan ilustrasi, ya. Tapi kita gunakan ini untuk menerangkan ayat berikut ini. Wa qalu, dan mereka berkata, laula unzil alaihi malakun. Kan tadi dikatakan tadi, seandainya Al-Quran diturunkan dalam bentuk kertas, ya kami mau ikut. Ya. Setelah seandainya diberikan kertas, pasti mengatakan, oh ini pasti sihir yang nyata. Karena kan kalau kertas ya tidak mungkin turun secara otomatis, pasti harus ada yang memintanya turun, yaitu Nabi. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, laula unzil alaihi malakun. Yang pertama tentu adalah kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kami ikut. Nah, sekarang Nabi datang dengan wahyu. Dia katakan, ya kalau Muhammad mendatangkan wahyu itu dalam bentuk kitab dalam bentuk buku, kami akan ikut. Seandainya kata Tuhan diturunkan dalam bentuk buku, mereka tetap tidak beriman.
Setelah mereka pegang, dia mengatakan ini adalah sihir yang nyata. Nah sekarang yang ketiga, kenapa sih tidak diturunkan kepadanya malaikat? Malakun itu malaikat. Kenapa tidak diturunkan malaikat? Jadi mereka berkata lagi, laula unzil alaihi malakun. Kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad itu malakun, malaikat? Apa kata Allah? Walau anzalna malakan, seandainya kami turunkan kepadanya malaikat, seandainya kami turunkan kepadanya malakan malaikat, laqudiyal amru. Ya, maka pastilah ditentukan amr. Apa itu amr? Hukum sebab akibatnya sudah selesai. Ya. Lau anzalna malakan laqudiyal amr. Urusan perkataan itu, amr itu sudah diputuskan otomatis. Ya. Thumma la yunzarun, kemudian mereka tidak akan diberikan tangguh lagi. Artinya seandainya diturunkan malaikat kepadanya, ya kan berarti kalau malaikat datang dan mereka menolaknya, maka secara otomatis mereka akan bermasalah. Jadi artinya diputuskanlah amr, diputuskanlah perkara itu, sehingga kemudian didatangkanlah entah kiamat, entah kemudian peradaban semuanya manusia habis, sehingga tidak ada kesempatan untuk diberi tangguh. Nah, sedangkan Allah mengatakan sebelumnya, Allah itu kan maha pengampun lagi maha penyayang. Dia adalah Ghafur dan dia adalah Rahmatur Rahmah. Tsumma la yunzarun, kemudian mereka tidak diberikan tangguh sama sekali. Jadi seandainya itu diturunkan, laqudiyal amru tsumma la yunzarun, mereka tidak akan diberikan tangguh lagi. Karena kalau malaikat turun itu kan sudah menjalankan tugas, misalnya tugasnya mengkiamatkan dunia, tugasnya mencabut nyawa, kan begitu. Kalau misalnya malaikat mendatangkan hujan, yang nggak perlu lagi dipikirkan, karena kan hujan terjadi setiap saat, berarti malaikat sudah dari dulu bekerja untuk itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah membawa bukan lagi Al-Quran dalam bentuk Nabi, tetapi tiba-tiba dia datang mengajar Al-Quran seperti itu. Itu kalau itu sudah terjadi berdasarkan ayat ini, berarti sudah selesailah kehidupan ini. Karena malaikat datang, entah mematikan kita, entah kemudian mengkiamatkan dunia. Kan itu malaikat yang belum datang selama ini kepada kita. Yang sudah mati tentu sudah datang, tapi bagi kita yang hidup yang belum datang, malaikat mau. Jadi ini adalah yang ke ayat 8. Kemudian kita masuk ayat 9. Nah, ini adalah ilustrasi malaikat. Ya, jadi ilustrasi malaikat. Walau ja'alnahu malakan, seandainya kami jadikan nabi atau rasul itu dari kalangan malaikat, ya, walau ja'alnahu, seandainya kami jadikan rasul kami, malaikat rasul juga, tapi kepada nabi ya. Dan seandainya juga kepada kita, nah itu maksudnya. Seandainya malaikat itu adalah menggantikan posisi Muhammad, posisi para nabi-nabi, la ja'alnahu, maka kami jadikan malaikat itu. Seandainya malaikat ini menjadi nabi atau nabi itu dari kalangan malaikat, la ja'alnahu, maka kami jadikan malaikat ini, kami jadikan malaikat ini rajulan, kami jadikan dia sebagai rajulan. La ja'alnahu rajulan, kami akan menjadikannya rajulan, seorang laki-laki. Kenapa kira-kira? Ya, kalau dia malaikat berbentuk manusia kan harus ada dua kemungkinan, perempuan atau laki-laki. Kan manusia ini tidak ada di antaranya. Pokoknya manusia itu cuma dua kemungkinan, imma perempuan, imma laki-laki. Ya, cuma dua kemungkinan. Nah, kalau dia malaikat perempuan, kan habislah di apa namanya? Dikerubutin oleh laki-laki. Ingat, laki-laki itu kan agresif. Ya. Maka kalau malaikatnya dalam bentuk perempuan, udah habislah. Ya. Yang kedua, kalau dia perempuan, ya tentu mengikuti hukum-hukum perempuan. Misalnya hamil, melahirkan. Nah, gimana menjalankan tugasnya secara sempurna, tugas-tugas apa kenabiannya? Dia harus mengandung, hamil. Habis itu dia harus melahirkan, tergeletak di atas tempat tidur, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kami jadikan nabi itu adalah dari kalangan malaikat, maka pasti ada jenis kelaminnya, yaitu laki-laki kami berikan kepadanya, kata Nabi, kata Tuhan. Ya, rajulan. Dan walalabasna, dan kami kemudian memberikan pakaian ini. Walalabasna, kami memberikan pakaian. Ya. Alaihim, kepada mereka, mayal bisum, seperti apa mereka pakai.
Nah, ada juga yang mengartikan ini ragu, pakaian hati. Seandainya seandainya Rasul itu adalah dari kalangan malaikat, dan pasti akan berjenis kelamin laki-laki, maka mereka tetap akan ragu, kata ayat ini, kalau menggunakan kata ragu. Ya, tapi kalau saya sih di sini menggunakan kata pakaian. Ya, dari mana mengartikannya ini kita lihat. Labisa yalbasu itu kan pakaiannya. Ya. Labasna itu kami akan memakaikan kepadanya mayal bisun, apa yang mereka pakai. Artinya bahwa malaikat itu kalau dia laki-laki atau perempuan pasti menggunakan pakaian. Mohon maaf kan tidak mungkin telanjang lah. Masa telanjang? Ya. Pasti harus berpakaian juga, menutup aurat juga. Ya. Karena dia harus mencontohkan kan menutup aurat. Nah, kalau dia menggunakan pakaian seperti kita, ya apa artinya? Ya tidak ada bedanya dengan kita. Ya, manusianya seperti kita, harus punya kepala, punya kuping, punya leher, punya kaki, punya tangan, bahkan berjenis kelamin. Nah sekarang ketika dia muncul seperti itu, apakah masih kita mengatakan dia malaikat? Pasti kita mengatakan dia orang seperti kita. Dia bahkan berpakaian seperti kita juga. Nah ketika dia berpakaian seperti kita, tidak akan ada lagi yang menyebutnya sebagai malaikat. Pasti orang menyebutnya ya orang. Ya. Kita justru mengatakan ini gila, masa menyebut itu malaikat? Itu kan orang. Nah gitu. Dengan demikian jelaskan berbahagia. Kesimpulannya, kalau kita menuntut yang seperti ini dalam kaitan dengan kebenaran, tidak akan pernah selesai. Jadi dengan demikian, yang penting adalah siapapun yang membawa itu, kalau yang dikatakan itu kebenaran, itu yang kita terima. Karena kita terima bukan karena ABCD-nya, tapi karena kebenarannya. Dan yang bisa menakar kebenaran itu, menalar kebenaran adalah akal pikiran kita manusia. Nah, coba kita lihat di sini ayat berikutnya. Ini ada surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini surat 17 ayat 95. Allah firman, "Qul katakanlah Muhammad, lau kana fil ardi malaikatun." Seandainya di muka bumi itu ada malaikat. Seandainya fil ardi di muka bumi itu ada malaikat. Yamshuna, lalu berjalan-jalan. Ya, seperti kita berjalan-jalan. Yamshuna muta'amminin, berjalan tenang, maksudnya berjalannya seperti kita manusia. Kan banyak yang berjalan di muka bumi tapi tidak seperti manusia. Misalnya berjalannya kambing, itu kan tidak seperti kita, dia kayak merayap gitu, ya kambing ya begitu, 4 kakinya seperti itu, tidak berdiri tegak seperti kita, tidak tenang 2 kakinya seperti kita. Kita melihat ada yang berjalan 2 kakinya seperti kanguru misalnya, tapi dia loncat-loncat biasa jalannya. Jadi kata-kata yamshuna muta'amminina di sini bisa artikan berjalan sempurna seperti kita, ya, tenang, tidak labil. Jadi laukana fil ardi malaikatun yamshuna, berjalan muta'amminin dalam keadaan stabil, dalam keadaan tenang, lanazzalna alaihim, maka benar-benar kami akan turunkan kepada mereka minas samai, dari langit, malakan rasulah, malaikat sebagai rasul. Ya. Seandainya di muka bumi ada malaikat yang bisa berjalan seperti kita. Apa itu artinya malaikat di sini? Makhluk suci, tapi berjalan seperti kita. Ya pasti kami akan pilih dia sebagai rasul. Tapi karena tidak ada malaikat di muka bumi seperti ini, maka manusia itulah sebetulnya adalah lebih tinggi daripada malaikat. Maka dipilihlah manusia yang paling malakuti namanya. Dan itulah Nabi dan Rasul. Dalam hal kita adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi yamshuna muta'amminina mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulah. Ya, kita lihat lagi di sini Al-An'am. Ini kita sudah lihat juga surat Al-An'am ayat 5 sebelumnya. Ya. Jadi adalah tentang kebenaran tadinya di sini. Kita lihat nantinya mereka tetap memperolokkannya juga, walaupun malaikat dia akan memperolokkannya. Mari kita lihat dulu di sini. Ayat 10. Walakad istozia, sungguh istozia telah diperolokkan. Ya. Birusulin, rasul-rasul. Jadi ada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad pun diperolokkan, min qablika, sebelum kamu Muhammad. Ini adalah min qablika, sebelum kamu Muhammad.
Jadi Bapak bisa bayangkan bagaimana Nabi Muhammad sempurnanya ya. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna, tidak pernah ada cacat moralnya, cacat akhlaknya, disebut dengan akhlaknya khuluquhu al-karim. Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, begitu. Dalam Al-Quran pun dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, tetapi mereka menolaknya. Coba. Bahkan mereka memperolokkannya. Jadi makanya kita ini manusia biasa yang menyampaikan kebenaran, ya terhibur juga dengan ini. Kenapa? Ya kalau kita diperolok, kita ditolak, kita dihina, ya nggak ada apa-apanya dibanding dengan Rasul. Kalau kita ditolak, ya memang kita banyak dosanya. Kalau kita diperolok-olok, ya memang banyak kekurangannya. Ya, Nabi saja yang tidak ada kekurangannya diperolok, apalagi kita yang memang punya 1001 bahkan 1.000.001 kekurangan. Jadi inilah yang menghibur kita sebetulnya yang ingin menyampaikan kebenaran. Jadi tidak perlu berkecil hati karena nabi-nabi saja ini walaqad istuzi'a birusulin min qablika. Sungguh telah diperolok-olok rasul-rasul sebelum kamu. Apa yang terjadi? Fahaka billadzina sakhiru. Maka kemudian berlakulah, ya, atau katurlah di sini kita artinya fahaka berlakulah billadzina sakhiru kepada mereka yang selalu mencemooh, yang selalu mensinisi Nabi itu, sakhiru minhum maka nubiyastaziun. Akhirnya apa? Maka menjadi terazablah. Ya. Maka apa yang dulu mereka biyastaziun, apa yang selalu mereka olok-olokkan. Ya. Maka berlakulah, kita artikan berlakulah padanya. Berlakulah apa? Berlakulah azab. Ya, berlakulah azab di sini. Ya. Ini azab di sini. Ya, fahaka itu berlakulah azab. Turunlah azab kepada mereka yang suka memperolokkan itu. Ya. Apa azabnya? Banyak. Bisa yang bersangkutan sendiri menjadi terhinakan, yang bersangkutan sendiri menjadi berantakan hidupnya, dan seterusnya. Jadi walaqad istuzi'a birusulin min qablika fahaka billadzina sakhiru minhum maka nubiyastad. Di mana letak luar biasanya Rasul di sini? Ya. Bukan pada orangnya, tapi pada kebenaran yang dibawanya. Ini kan kita sudah lihat di ayat 5. Bapak Ibu, kalau kita tarik ke atas ayat 5, kita ketemu ini. Ya. Ini ayat 5 nih. Ini ayat 5. Ini surat Al-An'am. Ya. Ayat 5. Faqad kadzdzabu bil haqq. Maka kemudian mereka mendustakan kebenaran. Jadi mendustakan Rasul, mendustakan kebenaran. Jadi yang penting, yang urgent, yang urgen daripada Nabi itu adalah kebenarannya. Kalau orangnya sama dengan kita, makan, minum juga. Faqad kadzdzabu bil haqqi. Maka suku mereka mendustakan kebenaran lamma ja'ahum, ketika kebenaran itu datang kepada mereka melalui Nabi tadi. Apa yang terjadi? Fasawfa ya'tihim, maka niscaya akan datang kepada mereka amba'u, fakta, berita, kejadian, maka nubiyastaziun, sebagai konsekuensi logis dari apa yang dulu mereka perolokkan. Datang kepada mereka azab hukuman sebagai akibat konsekuensi daripada apa mereka perolokkan. Ya, ini kita temukan juga di sini nih, surat Anbiya 41. Surat Anbiya ini surat 21. Allah berfirman, walaqad istuzi'a birusul, ini mirip tadi yang di sini. Walaqad istuzi'a birusul, ini mirip. Ya, ini lihat yang sekalian ayat 10 surat Al-An'am, kalau ini adalah surat Anbiya ayat 41, ini mirip. Walaqad istuzi'a birusulin min qablika. Maka sungguh telah diperolokkan rasul-rasul sebelum engkau Muhammad. Min qablika ini. Min qablika. Sama juga. Fahaka billadzina sakhiru. Fahaka billadzina sakhiru. Maka turunlah. Di sini artikan mengepunglah. Ya. Maka terjadilah, berlakulah billadzina kepada orang-orang yang sakhiru, yang kerjanya bersifat sinis kepada Nabi, minhum dari kalangan mereka. Maka nubiyastazun, apa yang dulu mereka perolokkan. Ini ayatnya mirip sekali dengan ini. Bahkan boleh dikatakan ini sama nih. Ya, billadzina sakhiru minhum maka nubiyastazun ini. Ya. Billadzina sakhiru minhum. Ya, bedanya di sini tadi adalah
Nah, di sini tidak ada kata minhumnya di sini. Kalau saya dasar ada fahaka billadzina sahiru minhum. Ini ada jadi ternyata minhumnya. Ya. Ini ada minhum sama ya. Makanu sama. Jadi persis sama ini. Jadi surat Anbiya ayat 41 ini sama dengan surat Al-An'am ayat yang ke-10. Yaitu bahwa nabi-nabi rasul-rasul pun diperolok-olokkan, tetapi pada akhirnya yang memperolokkan itu binasa. Seperti misalnya Nabi Muhammad kita diperolokkan oleh siapa? Paling pertama perolokannya adalah keluarga Abu Sufyan, ya, Abu Jahal. Tetapi siapa yang binasa? Mereka semuanya. Nabi dan keluarga sucinya sampai sekarang masih ada pengikutnya, masih semakin besar malah. Tapi mereka tidak ada lagi. Jadi Allah menjelaskan seperti ini kebenaran. Bahwa yang memperolokkan itu akan habis, ya. Yang diperolokkan akan tetap bertahan sampai sekarang ini. Nah, jemaah sekalian sebagai inilah yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Maka marilah kita memeriksa hati-hati jiwa-jiwa kita masing-masing. Jangan-jangan kita masih termasuk orang yang memperolokkan kebenaran. Karena jangan kita merasa saya kan sudah A, B, C, D. Padahal belum tentu kita sudah berjalan sesuai dengan kebenaran yang datang dari Allah melalui kitab suci Al-Quran ini. Boleh jadi kita pun termasuk yang perolokkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma memang kekurangan terbesar kita manusia ini adalah terlalu sulit, terlalu berat untuk melakukan koreksi diri, self-correction, ataukah self-introspeksi. Introspeksi diri susah sekali. Ya. Kita kebanyakan gampang mengintrospeksi orang lain daripada mengintrospeksi diri kita sendiri. Itu berat sekali. Kita ini paling tidak mau disebut salah. Kita ini paling tidak mau disebut dengan sesat. Sehingga kemudian kalau kita disebut salah atau sesat, kita keberatan. Bulu-bulu kita semuanya berdiri dengan mata merah karena kita tidak mau disebut salah. Padahal pengakuan akan kesalahan diri kita dibutuhkan untuk memperbaiki cara berpikir kita, untuk merubah mindset kita, untuk merubah cara kita menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupan ini adalah proses, dan proses itu adalah proses meninggalkan pemikiran-pemikiran yang batil, lalu kemudian mengambil lebih banyak lagi hal yang benar, sehingga kemudian kehidupan kita adalah kumpulan kebal yang di awal kita tadi katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati sebelum kalian benar-benar berserah diri kepada Allah. Apa buktinya kita berserah diri kepada Allah? Ya kepada kitab sucinya. Kalau cuma berserah diri kepada Allah dalam pengertian abstrak, itu tadi mengabstraksi lagi. Tidak ada parameternya, tidak ada acuannya. Maka supaya ada acuannya, ya bukti kita berserah diri, yaitu dengan dikomparasi dengan Al-Quran. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah, kalau salah, khilaf, dari kita sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Bencana alam meningkat, ya. Bencana alam Ya. khususnya. Silakan. Itu untuk mencegah mengadopsi klinikisme ya. Gimana kita menyikapi bahwa bencana alam ini adalah bagian dari sebab akibat alam. Terus bagaimana misalnya contoh gunung meletus, itu kan nggak ada yang membuat dia meletus di kawasan. Tapi kalau misalnya banjir, oke, kita masih bisa cari sebab akibatnya. Mungkin karena perbuatan tangan manusia, perusak alam segala macam, sehingga berakibat longsor, banjir dan segala macam. Nah, apa yang menjadi parameter kita mengukur bahwa bencana ini adalah bagian dari ulah manusia karena sebab akibat dari kerusakan alam, atau memang ini bagian dari ajab yang akibat dari perbuatan manusia juga gitu. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi juga namanya saja alam, tentu semua aktivitasnya, semua gerak-geriknya, jadi kita ulangi namanya alam, semua aktivitasnya, semua gerak-geriknya ditentukan oleh hukumnya sendiri, namanya hukum alam. Hukum alam ini kalau orang Inggris menyebutnya dengan natural law, hukum alam, nature, natural, nature.
Sedangkan orang Islam biasa menyebutnya dengan hukum Allah atau sunnatullah. Kenapa? Karena kan hukum alam juga adalah hukum Tuhan. Karena kan Tuhan yang melekatkan hukum itu pada alam. Jadi makanya menolak hukum alam sama dengan menolak hukum Tuhan. Menolak hukum Tuhan sama dengan menentang Tuhan juga. Nah makanya berkali-kali kita sampaikan pentingnya kita menjalani kehidupan kita ini dengan memahami hukum-hukum alam. Dan inilah ilmu pengetahuan. Nah tadi pertanyaan bagaimana dengan gunung berapi? Ya. Ingat ya, beda dengan Merapi dan berapi ya. Kita bicara berapi. Kalau gunung Merapi, nah itu gunung berapi yang ada di Jogja. Kalau Marapi itu gunung berapi yang ada di Padang yang kemarin itu lahar dinginnya membanjiri Sumatera Barat. Nah jadi berapi ya, berapi itu artinya apa? Gunung vulkanik. Ya, gunung yang memang di bawahnya itu ada api. Ya gitu kurang lebih bahasa awamnya lah begitu. Jadi gunung itu dua macam, ada yang di bawahnya ada api, ada yang tidak ada apinya. Gunung yang di bawahnya ada apinya namanya gunung berapi. Nah gitu. Jadi gunung berapi itu memang di bawahnya ada apinya. Jadi di bawahnya itu ada tungku raksasa, kira-kira gitulah. Nah yang itu biasanya di sekitarnya pasti ada air panas di sekitarnya. Wah, itu pasti ada. Nah tapi kenapa berbeda-beda? Itu tergantung kekuatan berapinya di bawah. Ya ibaratnya tuh tergantung daripada potensinya. Potensi apinya berapa, kira-kira gitu. Kalau potensinya besar, kekuatannya besar, energinya besar, ya dia bisa tiba-tiba keluar dan itu melahirkan letupan. Dan ini bisa diketahui, cuma pastinya tanggal berapanya jamnya tidak bisa diketahui. Jangankan gunung berapi mengetahui tanggal berapanya, jam berapanya meletus, bahkan hujan pun juga sampai sekarang masih bersifat perakiraan, masih forecast. Ya, jadi kalau bicara tentang weather, apa itu cuaca, itu masih berbicara tentang forecast, ya, tidak bisa dipastikan. Sebentar malam jam sekian menit lebihnya, jam 2:35 menit, nah kira-kira itu akan terjadi hujan deras, itu belum tentu. Kenapa? Karena kan ada banyak faktor-faktor penyebabnya. Namanya perubahan temperatur bisa berubah setiap saat. Dan hujan itu sangat ditentukan oleh temperatur. Karena itu kan kondensasi terjadi di dalamnya. Nah, jadi dengan demikian yang namanya gunung berapi itu bukan klinik, itu memang ada. Ya. Jadi dan menurut para ahli vulkanologi bahwasanya semakin lama sebuah gunung berapi aktif tidak meletus, begitu meletus itu besar sekali karena energinya terkumpul. Tapi kalau dia keluar sedikit-sedikit, kata para ahli itu tidak akan pernah besar. Karena begitu ibaratnya balon, kalau dari awal sudah bocor ya nggak akan pernah besar letupannya. Tapi kalau balonnya tidak bocor, begitu dia meletup itu besar sekali suaranya. Nah kayak gitulah. Jadi gunung berapi ada dua macam lagi, ada aktif, ada yang tidak aktif. Gunung berapi tidak aktif artinya apa? Dia tidak meletup-letup keluar lagi, dia hanya pasif di bawah saja. Nah, tapi kalau dia aktif, itu berarti di bawah itu masih meluap-luap. Kira-kira ada energinya terus ke atas. Tingkat gasnya yang mendorong ke atas itu masih banyak. Nah, ini suatu saat dia akan keluar. Dan ini dipelajari oleh ahli geologi, ahli vulkanologi namanya. Mereka bisa, bagi kita orang awam tidak bisa membedakan mana gunung berapi, mana tidak berapi. Tapi kalau para ahli geologi, dia bisa buktikan bahwa gunung ini berapi, gunung ini tidak berapi, gunung ini berapinya tidak aktif lagi, seperti itu. Contohnya Krakatau, Gunung Krakatau itu adalah gunung berapi. Maka kita saksikan setiap saat masih keluar letupan-letupan itu pada waktu-waktu tertentu ada keluar. Dan begitu dia meletup keluar, pasti ada goncangan, pasti ada getaran. Nah, biasanya kalau gunung berapi meletus, biasanya juga melahirkan goncangan di rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Jadi begitu. Jadi semuanya bisa dicari sebab akibatnya. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Di chatroom, Ustadz. Baik, kita pergi ke chatroom untuk melihat pertanyaan yang masuk. Dari Mbak Yasani ya, ini pertanyaan terbersit yang tiba-tiba dan mungkin konyol. Tidak ada pertanyaan yang konyol, karena setiap pertanyaan menginginkan pengetahuan. Yang penting, kita jangan menanyakan selalu perkara-perkara pribadi orang, itu yang tidak bagus. Kenapa? Karena sebaiknya kalau kita bertanya untuk kepentingan diri kita ya. Tentang malaikat Jibril, apakah di zaman sekarang tugas Jibril sedang ada atau sudah selesai?
Karena Jibril turun tugasnya ke kalbu Nabi, termasuk Pak Ustadz. Terima kasih, bukan termasuk ya. Jadi Mas Terbahagia, jadi ingat Jibril itu adalah malaikat ilmu. Ingat, malaikat ilmu. Wahyu itu kan salah satu jenis ilmu. Kita sampaikan bahwa ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang huduri, ada yang ilmu yang husuli. Gitu. Ilmu yang huduri artinya apa? Ilmu yang hadir begitu saja. Nah, salah satu ilmu huduri itu adalah wahyu. Gitu. Apalagi ilmu huduri lain, misalnya ilham. Tapi kadarnya lebih rendah daripada wahyu. Gitu, tingkatan-tingkatannya. Sama juga dengan ilmu husuli. Ilmu husuli itu juga bertingkat-tingkat. Ilmu-ilmu ilmu eksakta biasanya lebih tinggi tingkat kebenarannya daripada ilmu sosial, kan begitu. Karena ilmu eksakta itu kan ada formulanya, ada rumus-rumusnya. Begitu masuk rumusnya hasilnya begini. Tapi kalau ilmu sosial itu kan banyak variabel-variabelnya yang berubah. Banyak variabel fleksibelnya, banyak fleksibel variabelnya. Tapi kalau di eksakta itu semuanya menjadi fix variabelnya tetap, gitu, kira-kira gitu. Nah, jadi dengan demikian, maka bertingkat-tingkat. Jadi dengan demikian sampai sekarang pun Jibril masih bekerja. Contohnya misalnya, kan semua orang pasti ada kebenarannya. Semua orang ada kebenarannya. Ilmuwan misalnya, pasti ada kebenarannya, para ilmuwan. Pertanyaannya, dari mana mereka dapatkan itu? Kan pasti harus ada perantaranya tadi dari Allah kepada kita. Ya tetap malaikat Jibril juga. Jadi dengan demikian, sampai sekarang ini Jibril masih bekerja. Maka kalau ingin juga bersentuhan dengan malaikat Jibril, rajinlah menuntut ilmu dan terutama sucikanlah hatinya. Karena dengan rajin menuntut ilmu dan mensucikan hati kita, maka kemudian kita akan mendapatkan karunia dalam bentuk Allah mengutus Jibril kepada kita untuk menyimpan pengertian itu. Contohnya Al-Quran. Al-Quran kan tidak turun lagi. Tetapi pemahamannya. Kalau seandainya semua orang pemahamannya Al-Quran dari benar, ya tentu tidak ada perbedaan di antara orang Islam kan. Tapi ada perbedaan. Kan berarti ada yang memahami Al-Quran berdasarkan kapasitas pribadi dia tanpa keterlibatan Jibril. Dan ada yang melibatkan Jibril seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, makasih Bu Ayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Ayu.